Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-199. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, semakin lama lawan-lawan Ki Pananggungan itu menjadi semakin mengalami kesulitan. Ki Pananggungan bergerak semakin cepat, kekuatannya pun seakan-akan semakin bertambah sejalan dengan kemarahan yang menekan jantungnya. Ketika Ki Pananggungan semakin meningkatkan tenaga dalamnya, maka ketika lawannya pun seakan-akan tidak mendapat tempat lagi di arena pertempuran itu. Namun rantai salah seorang lawannya itu sangat menjengkelkan. Suaranya yang bergaung itu membuat telinga Ki Pananggungan merasa sangat terganggu. Karena itu, maka serangan-serangan Ki Pananggungan ternyata lebih banyak mengarah kepada lawannya yang memegang rantai baja di tangannya. Dalam pada itu sepasang pisau belati Ki Pananggungan pun telah mulai menyentuh kulit lawannya pula. Ketika lawannya yang bersenjata rantai itu menjulurkan rantainya, Ki Pananggungan dengan cepat menghindar. Namun orang yang bersenjata tongkat baja berduri runcing itu meloncat menikamnya dari samping. Ki Pananggungan yang melihat serangan itu sempat bergeser. Demikian senjata orang itu terjulur. Dengan cepat Ki Pananggungan mengayunkan pisau belatinya menyilang. Orang itu menjerit. Lambungnya telah terkoyak oleh pisau belati panjang Ki Pananggungan. Ketika Ki Pananggungan meloncat surut, maka orang itu pun telah rebah di tanah itu. Darah benar-benar telah mengalir membasahi bumi. Melihat kawannya terluka parah, orang yang bersenjata rantai itu menjadi sangat marah. Jantungnya terasa bagaikan membara. Dengan serta-merta orang itu telah menyerang dengan ayunan rantai bajanya mengarah kening. Tetapi Ki Pananggungan dengan cepat menangkis serangan itu dengan pisau belati panjangnya, sehingga rantai baja itu telah melilit pisau belati panjangnya itu. Yang terjadi adalah cepat sekali. Ketika Ki Pananggungan menghentak menarik pisaunya yang dililit oleh rantai baja itu, demikian kuatnya tenaganya, serta demikian kuatnya orang yang memiliki rantai itu menggenggamnya. Justru orang itulah yang bagaikan telah dihisap oleh kekuatan Ki Pananggungan. Namun pisau belati Ki Pananggungan yang satu lagi telah terjulur, menghunjam di dada orang itu, langsung menembus ke jantungnya. Orang itu tidak sempat mengaduh. Demikian Ki Pananggungan menarik pisau itu, maka darah pun menyembur dengan derasnya. Tubuh itu pun telah terjatuh seperti sebatang kayu yang roboh. Ki Pananggungan meloncat surut. Pakaiannya memang terpercik darah dari tubuh orang yang ditikamnya itu. Sejenak kemudian, Ki Pananggungan berdiri tegak memandang lawannya yang masih seorang lagi. Orang yang memakai kuku-kuku baja yang berbahaya itu. Kau lihat, dua kawanmu sudah tidak berdaya. Bahkan mungkin keduanya sudah mati. Sekarang tinggal kau seorang diri.
Jika kalian bertiga tidak dapat mengalahkan aku, apa artinya kau seorang diri? Padahal kau bukan yang terbaik di antara kalian bertiga. Orang itu berdiri termangu-mangu, tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Yang terasa adalah getar jantungnya yang semakin cepat. Orang itu telah berdiri di antara harga dirinya serta kecemasannya menghadapi kenyataan. Bagaimanapun juga, ia akan memilih untuk tetap hidup daripada harus mati. Kisanak, berkata Ki Pananggungan kemudian, aku tidak akan membunuhmu. 2 orang kawanmu sudah mati. Aku ingin ada orang yang masih hidup dan bersaksi bahwa alap-alap Bulak Dowo tidak terkalahkan. Sebarkan berita itu bahwa aku, Penyamun Tunggal, akan tetap berkeliaran di mana saja yang aku mau. Tidak ada orang atau bahkan kelompok yang dapat menahan aku. Tidak ada wewenang yang dapat menahan kemauanku, karena kemauanku itulah wewenang. Orang yang mengenakan kuku-kuku baja itu mengangguk. Kau dengar kata-kataku? Iya, Kisanak. Nah, aku ampuni kau. Aku akan membiarkan kau hidup, agar kau dapat menyebarkan kebesaran namaku di antara para penyamun di Bulak-Bulak Panjang. Akulah alap-alap Bulak Dowo. Orang yang berkuku baja itu termangu-mangu. Sementara Ki Pananggungan itu berkata, aku akan pergi. Uruslah kawan-kawanmu yang terbunuh. Terserahlah kepadamu. Apakah kau akan menguburnya, atau kau akan membawanya pulang di atas kuda-kudanya, atau apapun yang akan kau lakukan. Ki Pananggungan tidak menghiraukan orang itu lagi. Ia pun kemudian melangkah ke kudanya itu. Kemudian meloncat naik dan meninggalkan orang yang berkuku baja itu berdiri termangu-mangu. Orang itu terlalu sombong, berkata orang berkuku baja itu. Ia merasa tidak terkalahkan. Ia membiarkan aku hidup agar aku dapat menyebarkan kelebihannya serta mewartakan kemenangan alap-alap Bulak Dowo itu. Ini satu kesombongan yang gila. Terasa dadanya bergetar semakin cepat, namun ia pun bergumam pula. Jika saja ia tahu bahwa aku adalah salah seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan, biarlah kelak ia menyesali kesombongannya. Agaknya, keluarga Repak Rembulung adalah keluarga yang gelap pula. Kakaknya adalah seorang penyamun yang bergelar alap-alap Bulak Dowo. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Pananggungan melarikan kudanya semakin lama semakin jauh. Ki Gede Lenglengan akan menghancurkannya. Jika ia benar akan kembali mengunjungi adiknya itu, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk. Atau bahkan, Ki Gede Lenglenganlah yang akan datang ke rumahnya untuk membinasakannya. Sejenak orang itu masih berdiri termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berniat membawa kedua orang kawannya itu. Tetapi ia tidak dapat membawanya memasuki regol halaman rumah Ki Repak Rembulung. Karena itu, maka ia harus meninggalkannya di satu tempat. Sementara itu ia harus segera memberikan laporan kepada Ki Gede Lenglengan. Malam nanti, aku akan memasuki regol halaman rumah Repak Rembulung, berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan demikian yang dapat dilakukannya kemudian adalah mengangkat tubuh-tubuh kawannya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Namun ia harus menunggu saat-saat sepi untuk membawa tubuh-tubuh itu mendekati rumah Repak Rembulung. Sementara itu, Ki Pananggungan yang telah berhasil menyelamatkan diri itu pun telah melarikan kudanya pulang ke Kembang Arum. Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya. Ia pun ingin segera bertemu dan berbicara dengan Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo.
yang berada di rumahnya. Kabar kematian kedua orang pengikutnya telah membuat darah Ki Gede Lenglengan bagaikan mendidih. Hampir saja ia kehilangan akal dengan mencurahkan dendamnya kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Namun niat itu diurungkannya jika berita kematian Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, entah siapakah yang menghembuskannya, sampai ke telinga Ki Pananggungan, maka orang yang banyak mengetahui tentang keberadaannya di rumah Ki Repak Rembulung itu akan mengambil langkah-langkah yang dapat merugikannya. Apakah ia tahu bahwa kalian adalah orang-orangku? Tidak, Ki Gede. Bagaimana kau yakin bahwa ia tidak tahu bahwa kau adalah orangku? Ketika ia meninggalkan aku, alap-alap Bulak Towo itu berkata agar aku menjadi saksi dan menyebarkan berita kemenangannya. Menurut kata-katanya, tidak ada orang atau sekelompok penyamun yang dapat menyainginya. Orang itu menganggap kalian sekelompok penyamun. Iya, Ki Gede. Mudah-mudahan ia tidak mengenalimu. Apakah ketika Pananggungan itu ada di sini, ia belum pernah melihatmu? Mungkin sekilas, tetapi nyatanya ia tidak mengenali kami bertiga. Ketika kami mengaku sekelompok penyamun, maka ia pun mengaku seorang penyamun pula. Seorang penyamun tunggal yang bergelar alap-alap Bulak Towo. Tetapi aku kira ia memang seorang penyamun. Bukankah tidak aneh bahwa kakak kandung Repak Rembulung itu seorang penyamun? Iya, memang tidak mustahil. Tetapi baiklah, aku harap ia benar-benar datang kemari. Jika sampai lebih dari sepekan ia tidak datang, maka akulah yang akan datang ke Kembang Arum. Aku akan membunuh orang itu di rumahnya. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang telah dibunuh oleh Pananggungan itu? Malam nanti kita kuburkan. Kita bawa anak-anak keluar. Aku akan berkata kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung bahwa anak-anak itu akan berlatih di satu lingkungan yang terbuka. Kita bawa cangkul dan alat-alat lainnya. Sembunyikan di mana saja. Demikianlah, ketika malam turun, Ki Gede Lenglengan telah mengajak anak-anak asuhnya yang diharapkannya menjadi angkatan mendatang itu untuk keluar dari rumah Ki Repak Rembulung. Kau akan membawa mereka kemana? Bertanya Ki Repak Rembulung. Aku akan membawa mereka berlatih di tempat terbuka. Aku akan membawa mereka ke tebing sungai. Biarlah mereka berlatih mengatasi kesulitan yang dihadapinya di medan. Selama ini mereka hanya berlatih di dalam sanggar yang sudah tertata rapi. Sementara alam di lingkungan mereka kelak tidak akan serapi sanggar. Aku juga sering membawa mereka keluar, berkata Ki Repak Rembulung. Lebih sering akan lebih baik, jawab Ki Gede Lenglengan. Ki Repak Rembulung tidak mencegahnya. Dibiarkannya Ki Gede Lenglengan membawa anak-anak asuhnya bersama dua orang pengikutnya pergi keluar regol halaman rumahnya. Hanya dua orang saja yang ikut, berkata Nyi Pupus Rembulung. Entahlah, di mana yang lain? Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak tahu bahwa mereka pergi justru untuk mengubur kedua orang pengikut Ki Gede Lenglengan yang telah terbunuh dalam pertempuran mereka melawan Ki Pananggungan, justru pada saat mereka akan membunuhnya. Sepeninggal orang-orang itu, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung masuk ke ruang dalam. Namun mereka tidak menemui Kemuning. Kemuning, panggil Nyi Pupus Rembulung. Nyi Permati yang kemudian berada di ruang dalam itu pula ternyata juga tidak melihat Kemuning. Namun Nyi Permati itu pun
segera pergi ke dalam bilik gadis itu. Ditemukannya Kemuning berbaring sambil mengusap matanya yang basah. Kenapa kau menangis, Kemuning? Aku tidak menangis, Bibi. Matamu basah. Tidak, aku tidak apa-apa. Nyi Permati mengangguk-angguk kecil, sementara Nyi Pupus Rembulung juga memasuki bilik itu pula. Kau tentu menangis, Kemuning, berkata Nyi Pupus Rembulung. Tidak, Ibu, aku tidak menangis, sahut Kemuning sambil duduk. Aku hanya merasa sedikit pening. Kau ingin ikut bersama anak-anak asuh Ki Gede Lenglengan berlatih di tempat terbuka? Bertanya ibunya. Tidak, Ibu, tidak. Tetapi Kemuning tidak dapat membantah lagi ketika ibunya menyingkap kain panjangnya. Kemuning telah mengenakan pakaian khususnya. Jadi kau benar-benar ingin ikut bersama mereka? Kemuning menundukkan kepalanya. Tetapi Ki Gede Lenglengan tidak mengizinkanmu? Kemuning tidak menjawab. Kemuning, kau harus menyadari bahwa Ki Gede Lenglengan mempunyai pertimbangan bahwa aku akan dapat menjadi penghambat anak-anak asuhnya yang diharapkannya menjadi angkatan masa datang itu. Kau harus merasa malu bahwa kaulah yang ditolak, bukan kau yang menolak. Ibu, aku hanya ingin berlatih. Aku ingin menjadi seorang yang berilmu tinggi, setidak-tidaknya menyamai anak-anak muda itu. Kau sudah mulai pandai berbohong, Kemuning, potong Nyi Permati. Bibi. Namun Nyi Pupus Rembulung itu menyambung. Aku sependapat dengan bibimu, Kemuning. Ibu, kau tentu ingin mengikuti anak muda yang disebut sebagai anak Tumenggung itu. Kau ingin bersamanya kemanapun ia pergi. Ingat, Kemuning, kau adalah seorang gadis. Jika kau salah setapak saja, maka akibatnya akan tertimbun kepadamu, tidak kepada anak muda itu. Apalagi anak muda yang menganggap bahwa unggah-ungguh itu tidak berarti sama sekali sesuai dengan ajaran Ki Gede Lenglengan. Kemuning tidak dapat menahan tangisnya lagi. Kedua tangannya menutup wajahnya itu, namun air matanya meleleh di sela-sela jarinya, meniti ke pangkuannya. Sadari itu, Kemuning, berkata Nyi Permati. Kami, aku, ibumu dan ayahmu, juga tentu paman dan bibimu, tidak ingin melihatmu kehilangan harga diri seorang gadis. Jika kau tidak terkekang lagi, Kemuning, kau akan menjadi tidak berharga lagi. Nah, sekarang kau sudah mulai ditolak oleh Ki Gede Lenglengan. Kemuning terisak. Apa katamu, Kemuning? Kecuali jika kau ingin menjadi budak Ki Gede Lenglengan dan anak-anak asuhnya, kau akan menjadi budak dalam segala bentuknya. Ibu, berkata Kemuning. Kenapa ibu membenci anak muda itu? Apakah ia pernah melakukan kesalahan? Ia memang agak menjadi kasar akhir-akhir ini, tetapi ia masih menghargai aku. Ia masih mau mendengar kata-kataku. Aku yakin bahwa aku akan dapat meluruskannya. Kau tidak perlu berusaha meluruskannya, Kemuning, berkata Nyi Permati. Kau tidak akan mampu melakukannya. Bukan anak muda itu yang akan dapat kau pengaruhi dengan nilai-nilai yang baik, tetapi kau akan terseret dan terjerumus ke dalam tatanan kehidupan mereka tanpa dapat menghargai lagi tatanan nilai
yang selama ini masih kita junjung tinggi. Bibi terlalu berprasangka. Ia anak baik, Bibi. Ia mengerti perasaanku. Ia membantuku meningkatkan ilmuku. Bahkan ia selalu membantu aku. Kemuning, berkata Nyi Permati yang hampir kehabisan kesabaran. kau ingat orang yang bernama Bahulanglang? Kau ingat betapa sikapnya yang lembut pada saat kita bertemu dengan orang itu untuk yang pertama kali? Tetapi lalu apa jadinya kemudian? Bibi, Potong Kemuning. jangan sebut-sebut lagi nama itu, Bibi. Kau tidak mau mengingatnya lagi, Kemuning? Iya, Bibi. Aku tidak mau mengingatnya lagi. Kau berniat menghapus satu pengalaman yang berharga dari perjalanan hidupmu agar kau tidak perlu menghindarinya dari kemungkinan yang sama. Bibi, Kemuning, kenapa kau tidak mau mengingat apa yang telah dilakukan oleh Bahulanglang? Bersikap manis, kebapaan yang lembut, namun kemudian ia telah berubah menjadi serigala yang paling liar dan buas. Kau tidak mau mengingatnya, karena kemungkinan seperti itu dapat saja terjadi atasmu sekarang ini. Anak-anak asuhan Ki Gede Lenglengan, dan bahkan mungkin Ki Gede Lenglengan sendiri. Jika kau sadari kemungkinan itu, Kemuning, maka kau harus menjauhi anak-anak muda itu, sedangkan kau sendiri tidak ingin melakukannya. Sudah, Bibi, sudah. Kemuning, anak-anak muda itu tidak akan melakukan perbuatan serupa sebagaimana dilakukan oleh anak muda yang telah membebaskanmu dari Bahulanglang itu. Cukup, Bibi, cukup. Jangan sebut nama iblis itu, dan jangan sebut pula nama malaikat itu. Tangis Kemuning semakin menjadi-jadi. Air matanya benar-benar telah tercurah dari pelupuk matanya. Ternyata Nyi Pupus Rembulung yang memanjakannya itu menjadi iba juga kepada anak itu. Nyi Pupus Rembulung itu pun kemudian duduk di sisinya, dipeluknya Kemuning sambil berdesis. Sudahlah, Kemuning, jangan menangis. Aku dan Bibi berniat baik. Terus terang, kami merasa cemas melihat hubunganmu yang kian akrab dengan mereka, terutama dengan anak Tumenggung itu. Kemuning tidak menjawab, namun gadis itu pun teringat betapa anak muda itu mendukungnya dan meletakkannya di pembaringan. Kemudian anak muda itu memijit keningnya dan kemudian berbisik di telinganya. Hembusan nafasnya terasa di lehernya ketika anak muda itu berbaring di sisinya. Kemuning memang hampir saja terlena jika ia tidak mendengar suara ayahnya memanggil. Tetapi itu bukan salah anak muda itu, berkata Kemuning di dalam hatinya. Jika aku tidak datang kepadanya, ia tidak akan melakukannya. Namun tangis Kemuning bagaikan meledak lagi ketika tiba-tiba saja hatinya tersentuh oleh kenangannya terhadap seorang anak muda yang telah membebaskannya dari tangan Bahulanglang, anak muda yang telah mempertaruhkan nyawanya. Kemuning, Kemuning, Nyi Pupus Rembulung mengguncangnya. kau kenapa, Kemuning? Ibu, Suaranya hilang ditelan oleh isaknya. Nyi Pupus Rembulung memeluknya semakin erat sambil berkata, sudahlah, Kemuning. Jangan menangis lagi. Masih banyak waktu untuk menilai sikapmu, Kemuning.
Kemuning masih menangis ketika Nyi Permati justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Bibi, Bibi, jangan pergi Bibi. Suara Kemuning menjadi parau. Aku takut Bibi. Nyi Pupus Rembulung yang masih mendekapnya itu pun bertanya. Apa yang kau takutkan Kemuning? Apa? Kemuning tidak menjawab, tetapi isaknya masih saja menyesakkan nafasnya. Sudahlah Kemuning, Berkata Nyi Permati. jangan menangis lagi. Sekarang tidurlah. Tangis Kemuning memang mereda. Nyi Pupus Rembulung pun kemudian melepaskannya dan membaringkannya di pembaringannya. Tidurlah. Apakah kau sudah makan malam? Aku tidak lapar, Ibu. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun kemudian melangkah meninggalkan bilik Kemuning. Masih terdengar isak Kemuning, namun tidak lagi menghentak-hentak menyumbat jalan pernafasannya. Dalam pada itu, di Kembang Arum, Ki Pananggungan duduk di ruang dalam bersama Wijang dan Paksi Pamekas. Dengan singkat Ki Pananggungan menceritakan apa yang dilihatnya di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Jadi bagaimana menurut pendapat Ki Pananggungan? Besok kita pergi ke rumah Repak Rembulung, Ger. Jangan terlambat, sebelum Ki Gede Lenglengan menyadari apa yang telah terjadi. Paksi Pamekas mengangguk-angguk. Katanya, "Iya Ki Pananggungan, kami sudah banyak kehilangan waktu. Mudah-mudahan kami berhasil. Tetapi Angger Paksi harus sangat berhati-hati terhadap anak muda yang agaknya memang adik Angger Paksi itu. Apakah ia dapat menerima kenyataan bahwa ia berhadapan dengan kakaknya? Iya Ki Pananggungan. Tetapi bagaimana dengan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung? Mereka tentu akan dapat mengenali kami berdua." Untunglah bahwa hubungan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung dengan Ki Gede Lenglengan menjadi renggang. Karena itu, setidak-tidaknya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak akan berpihak kepada Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan yakin? Demikian menurut perhitunganku, Ger. Baiklah Paman, besok kita pergi. Tetapi apakah Paman sudah tidak letih? Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Katanya, "Tidak, Nger. Aku sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh. Bahkan seandainya aku letih sekalipun, kita akan tetap pergi esok agar kita tidak terlambat." "Ya Ki Pananggungan," desis Paksi Pamekas. Jadi yang harus kita perhatikan di rumah itu adalah Ki Gede Lenglengan, 2 orang pembantunya, dan 5 orang anak muda yang diharapkannya dapat tampil sebagai angkatan mendatang. Paksi Pamekas mengangguk-angguk. Katanya, "Memang tugas yang berat, tetapi jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak ikut campur, aku masih berharap untuk dapat berbicara dengan adikku itu." "Iya, Nger," sahut Ki Pananggungan. "Aku sudah menjajaki kemampuan para pembantu Ki Gede Lenglengan itu. Aku yakin bahwa bagi Pangeran dan Angger Paksi, para pembantunya itu tidak akan terlalu sulit untuk diatasi. Apapun yang terjadi, aku harus menemui adikku itu," desis Paksi Pamekas. "Iya, Lenglengan itu pun harus ditangkap hidup atau mati. Jika ia masih dapat melarikan diri, maka ia masih akan menimbulkan persoalan-persoalan di masa mendatang," sahut Pangeran Penowo. Demikianlah, mereka pun telah mendapat kesepakatan untuk pergi ke rumah Ki Repak Rembulung esok. Ketika niat itu disampaikan oleh Ki Pananggungan kepada istrinya, maka jantung Nyi Pananggungan pun menjadi berdebar-debar.
ia sendiri bukan seorang perempuan seperti Nyi Pupus Rembulung. Karenanya maka Nyi Pananggungan itu hanya dapat meminta agar Ki Pananggungan berhati-hati. Aku akan segera pulang untuk menjemputmu, Nyi. Kau akan dapat bertemu dengan Kemuning. Nyi Pananggungan mengangguk. Kemudian ia pun berkata kepada Wijang dan Paksi Pamekasan, Kalian akan mengemban beban yang cukup berat di pundak kalian, Ger. Berdoalah agar kau dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Ya, Bibi. Ya, Bibi. Jawab Wijang dan Paksi hampir berbarengan. Malam itu Wijang dan Paksi Pamekasan tidak dapat tidur nyenyak. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Namun di dini hari, mereka sudah bangun dan bersiap untuk berangkat bersama Ki Pananggungan pergi ke rumah Ki Repak Rembulung. Nyi Pananggungan pun harus bangun pagi-pagi pula untuk mempersiapkan minum dan makan pagi bagi mereka yang akan pergi. Hari masih gelap ketika 3 ekor kuda berderap di atas jalan Bulak. Wijang dan Paksi Pamekasan telah meminjam kuda Ki Pananggungan pula. Meskipun seekor di antara keduanya masih belum dibayar, karena Ki Pananggungan masih ingin mencobanya lebih dahulu. Kuda itu semua akan ditukar dengan salah satu dari kuda Ki Pananggungan yang sudah ada di kandang. Dalam keremangan dini hari ketika ekor kuda itu berlari kencang melingkar di kaki Gunung Merapi, tetapi Ki Pananggungan mengenal jalan yang harus dilaluinya dengan baik. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu yang lebih pendek dari perjalanan Ki Pananggungan sebelumnya. Ketika cahaya matahari mulai membayang di langit, mereka sudah menempuh lebih dari separuh perjalanan. Kita akan segera sampai, berkata Ki Pananggungan. Di segarnya udara pagi, kuda-kuda itu pun berpacu dengan kencangnya. Jalan-jalan yang mereka tempuh tidak termasuk jalan yang ramai. Karena itu, maka mereka dapat memacu kuda mereka tanpa banyak hambatan. Angin yang mulai berhembus terasa dinginnya di wajah. Dedaunan pun mulai berayun perlahan-lahan. Burung-burung liar berkicau bersahutan di lebatnya hutan kaki pegunungan. Ki Pananggungan tidak sempat menunjukkan kepada Wijang dan Paksi Pamekasan sebatang pohon semacam pohon beringin yang mempunyai beberapa macam jenis bunga. Ketika matahari mulai memanjat langit, ketiganya sudah berada di jalan yang langsung menuju ke pintu regol halaman rumah Ki Repak Rembulung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.